di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum, Cibubur. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian nanti akan ada pembukaan oleh Ibu Dr. Harimurti Wulanjani SEMM, kemudian juga ada sambutan oleh Bapak Awaludin, perwakilan dari Al-Islam Bahrul Ulum. Kemudian nanti saya akan menyerahkan acara ini kepada MC, yaitu Ibu Nel Yuna sebagai moderator. Kemudian akan dilanjutkan kepada sesi utama, yaitu materi pemaparan sosialisasi sistem pengendalian internal di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum. Kemudian ada beberapa sesi tanya jawab dan kuis. Kemudian sesi akhir akan ditutup oleh doa. Izinkan kami dan membuka acara ini dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, Ibu, peserta pengabdian masyarakat, sosialisasi sistem pengendalian internal di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum. Kemudian kami akan melanjutkan kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta, silakan dengan sikap sempurna. Baik, selanjutnya pembukaan oleh Ibu Dr. Harimurti Wulanjani SEMM. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amel. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus yayasan yang hadir pada hari ini, Pak Waludin Daulay, Ibu Sari, kemudian juga ada Pak Dimas ya sebagai pengurus yayasan yang hadir pada hari ini. Terima kasih semuanya. Yang kami hormati dan kami sayangi Bapak dan Ibu pegawai dari Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur dari KBTK, SD, SMP, dan SMA yang hadir pada hari ini, dan tentunya juga teman-teman dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasila. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila dengan peserta atau audiens dari pegawai dan juga pengurus YPA Ibu. Insya Allah berjalan dengan lancar kegiatan hari ini dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi pegawai dan juga pengurus YPA Ibu, dan silahkan nanti boleh bertanya dan juga kita bisa karena ini sifatnya adalah informasi dan membagi ilmu begitu ya, apa yang mungkin bisa diberikan oleh dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena kalau di kampus itu kita punya tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, dan terima kasih teman-teman dosen semuanya, barokah ilmunya. Mohon maaf ini pakai 3 device hari ini, mungkin tidak bisa bergabung full, tapi nanti akan join lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Harimurti Wulanjani atas sambutannya. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan kepada, silakan Ibu Moderator, Ibu Neliumna, waktu kami persilakan. Maaf Ibu Amel, sambutan dari Pak Haji Awaludin dulu deh. Oh iya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kemudian sambutan yang kedua oleh Bapak Awaludin, oleh perwakilan dari Al-Azhar. Ibu Bur ya? Ya, Terima kasih Bapak, silakan waktunya dipersilahkan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islam Darul Ulum Cibubur, Ibu Dr. Haji Harimurti Wulanjani SMM, juga pengurus Yayasan Pendidikan Al-Islam Darul Ulum Cibubur. Yang ikut pada hari ini ada Pak Iksan Budianto, SMM selaku Bendahara YPA Ibu, ada Ibu Sari sebagai Sekretaris 2, ada Pak Masrur Kamil, Wakil Ketua, dan juga ada Bapak Haji Dimas Broto Proboscaryo selaku Kepala Sekretariat YPA Ibu, dan yang kami hormati Ibu para narasumber dari Universitas Pancasila, dan juga Bapak Ibu tata usaha bendahara unit dari kegiatan di TK Islam Al-Azhar 20 Cibubur, SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur, dan SMP Islam Al-Azhar 19 Ciracas. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama walaupun dalam satu ruangan Zoom, yang tentunya dalam rangka kita akan saling belajar, sharing terkait dengan bagaimana sosialisasi sistem pengendalian internal laporan keuangan, karena dengan pertemuan hari ini insya Allah akan membuka wawasan kita, pemahaman kita bagaimana pengendalian terhadap laporan keuangan yang ada di unit kita ataupun Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Cibubur. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Pancasila yang sudah melaksanakan acara pada hari ini. Tentunya ini sangat bermanfaat buat kami khususnya dan kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan secara maksimal dan bisa menambah pengetahuan dan ilmu kita dalam rangka untuk membangun sistem pengendalian internal laporan keuangan yang baik, terutama di Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Cibubur. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang menjadi suri teladan bagi kita, contoh yang baik bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, para pengurus, sekretariat, dan Bapak Ibu tata usaha, mohon kegiatan ini kita ikuti secara bersama-sama. Nanti boleh kita berdiskusi, bertanya terkait dengan tema kita pada hari ini, karena hari ini spesial buat kita. Artinya ini buat Yayasan Peninggalan Salam Darul Cibubur, waktu sudah diluangkan buat kita. Mudah-mudahan ini akan mendatangkan manfaat bagi kita. Dan kami mohon maaf nanti jika ada hal-hal yang mungkin pemahaman kami yang kurang pas gitu ya. Banyak pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber, mohon kiranya nanti kami diberikan wawasan agar lebih baik ke depan dalam rangka membangun sistem pengendalian internal laporan keuangan di yayasan kami. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu narasumber. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya pada pelaksanaan Zoom kita pada hari ini, dan insya Allah ilmu yang disampaikan akan bermanfaat bagi kami. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta yang sudah ikut bergabung pada hari ini, walaupun di hari libur masih sempat ikut. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu langkah yang baik bagi kita, menjadi ibadah bagi kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita ikuti acara ini dengan baik sampai dengan waktu yang telah ditentukan nanti. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Awaludin. Baik, para peserta pengabdian masyarakat. Selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Ibu Moderator, yaitu Ibu Neliumna. Silakan Ibu, waktu kami persilahkan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Dr. Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Harimurti Wulanjani sebagai Ketua Yayasan, kemudian Bapak Haji Awaludin yang mewakili Yayasan juga, kemudian teman-teman dosen, narasumber di acara ini. Selanjutnya terima kasih kehadiran Bapak Ibu peserta pengabdian masyarakat kami di Yayasan YPAI Cibubur ya. Jadi acara hari ini merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi untuk pengabdian masyarakat antara akademis dengan masyarakat ya. Jadi salah satu bentuk sumbangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila pada khususnya kepada masyarakat. Tidak berpanjang lebar, Ibu Dr. Rafini Kamyulianti PhD akan menyampaikan materinya. Beliau adalah salah satu dosen tetap dan kaprodi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Rafini dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Ya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila ya ingin melakukan diseminasi dari bahan ajar dan juga penelitian yang sudah kami lakukan dalam bentuk pengabdian masyarakat ya terkait sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Ya, jadi sudah disebutkan berkali-kali bahwa ini adalah salah satu bentuk dari tridharma perguruan tinggi yang wajib kami lakukan sebagai sivitas akademia ya untuk melakukan penyebaran ilmu dan juga hasil penelitian yang sudah pernah kami kaji dan kami lakukan sebelumnya. Mohon izin saya share materi PowerPoint saya pagi hari ini Bapak Ibu. Oke, jadi saya beserta tim
untuk pagi hari ini memang ada beberapa yang tidak hadir karena adanya urusan keluarga, ya. Tapi pagi hari ini saya ditemani Ibu Dr. Indah, Ibu Safitri, Ibu Nelyumna dan juga Ibu Dr. Amelia Trivina. Ya, untuk Ibu Safitri, Eli dan Clara ini sedang ada acara di luar kampus karena juga ada acara di Expo Universitas Pancasila pagi hari ini, apa yang tidak bisa ditinggalkan, seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, kami di sini ingin menyampaikan bahwa karakteristik dari unit organisasi Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur, ya, bahwa yayasan pendidikan itu kalau kita bicara leveling organisasi adalah berupa perusahaan organisasi yang sifatnya nirlaba, ya, nirlaba atau yang sifatnya non-profit oriented di dalamnya. Oke, nah ini sebentar. Dalam ketentuan di dalam instruksi standar akuntansi keuangan nomor 35, didefinisikan bahwa yayasan pendidikan itu adalah masuk sebagai entitas yang sifatnya nirlaba, yang artinya adalah entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelola kepada penyandang dana dan juga masyarakat, ya, atau society. Lalu salah satu yang bisa kita pertanggungjawabkannya itu adalah laporan keuangan. Nah, makanya saya meminta kepada Ibu Harimurti dan teman-teman dari Al-Islam ini, kalau bisa teman-teman yang hadir ini adalah yang unit yang menyusun, ya, laporan keuangan, ya, laporan pencatatan, agar kita itu sebagai bagian dari organisasi nirlaba dapat memberikan pertanggungjawaban kepada penyandang dana dan juga society. Nah, sehingga ada beberapa pihak yang mengidentikan, ya, organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik itu adalah entitas nirlaba, ya, seperti yayasan, di sini Al-Islam Bahrul Ulum, rumah sakit ataupun juga universitas, ya. Kami juga di Universitas Pancasila juga dimiliki oleh Yayasan Pendidikan, ya, YPP Universitas Pancasila. Ya, jadi kita sama-sama bagian dari entitas nirlaba yang orientasi kita adalah memberikan pelayanan publik, tapi tetap kita memberikan pertanggungjawaban kepada penyandang dana dan juga masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ISAK, ya, instruksi standar akuntansi keuangan nomor 35, ya, ketika kita menyusun laporan keuangan itu ada standarnya. Standarnya itu adalah ISAK 35 yang memfokuskan membahas tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Nah, di sini Bapak Ibu, karakteristik nirlaba itu apa aja sih? Pertama, ya, nirlaba itu berasal dari penyumbang, ya, yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, ya, atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Itu yang pertama karakteristiknya. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa. Ya, jadi bisa saja menghasilkan jasa, bisa saja menghasilkan barang, bisa saja dua-duanya, barang dan jasa. Ya, tapi dengan tujuan tanpa memupuk laba. Nah, jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Ya, jadi jika yayasan pendidikan mengalami laba, ini nanti tidak dibagikan kepada para pendirinya, tapi dibagikan kepada anggota yang ada di dalam organisasi nirlaba tersebut.
Nah, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya entitas bisnis ya. Contohnya seperti investor, pemegang saham, itu tidak ada seperti itu. Ya, karakteristik nirlaba ini sedikit unik ya. Karena kepemilikannya itu tidak dapat dijual belikan ya, atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya jika terjadinya pembubaran atau likuidasi dari entitas tersebut ya, seperti itu. Nah, sehingga dapat diterapkan oleh lembaga dan unit sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini adalah karakteristik dari nirlaba ketika kita menyusun laporan keuangan, ya, menyusun laporan transaksi uang masuk, uang keluar, penerimaan dan pengeluaran itu adalah kita berbasis pada ISAK 35. Dan untuk diketahui kita pastikan dulu bahwa memang organisasi yang kita kita ada di dalamnya itu memang memiliki karakteristik semacam ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang ada sebuah pepatah, one lie is enough to question all the truth. Nah, jadi tadi itu kan saya sebutkan bahwa salah satu media kita melakukan pertanggungjawaban itu adalah laporan keuangan. Sebuah bentuk laporan yang kita susun dalam suatu periode tertentu, baik 1 tahun, ataupun 1 semester, ataupun per 3 bulan, sesuai request dari pemilik dari yayasannya. Kan tetapi di dalam laporan keuangan itu kita harus membunyikan hal yang sejujurnya. Kenapa? Karena jika satu informasi itu tidak bisa ditunjukkan kebenarannya, maka seluruh kebenaran itu akan dipertanyakan. Nah, itulah mengapa ada istilah one lie, satu kebohongan, itu dapat mempertanyakan seluruh kebenaran informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, kita maunya kan laporan keuangan yang kita sudah susun, ya, yang sudah kita buat itu memang menunjukkan pertanggungjawaban keuangan yang sudah semestinya adanya, gitu ya, adanya truthful dan existence dari transaksi yang benar-benar terjadi. Nah, ini dasar ketika kita membuat laporan keuangan adalah seperti itu. Nah, mengapa sih sistem pengendalian internal itu diperlukan? Nah, jadi Bapak Ibu semua ya yang penyusun laporan keuangan, ketika kita menyusun laporan keuangan itu ada sebuah sistem yang bisa kita andalkan ya, sebuah sistem yang bisa kita jadikan jaminan agar laporan keuangan yang kita buat itu memang menunjukkan informasi yang sebenar-benarnya. Di sini ya sistem pengendalian itu didefinisikan terdiri atas berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Perusahaan dalam hal ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum. Nah, di dalam setting SPI diperlukan suatu sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan dan sistem anggaran yang memungkinkan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara internal. Ya, jadi di dalam sistem pengendalian internal nanti akan ada sistem akuntansinya. Ya, nanti ntar sistem akuntansinya seperti apa? Nanti ntar akan saya breakdown satu persatu sistem akuntansi yang seperti apa sih yang nantinya dapat menjamin pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan internal di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum. Ya. Nah, Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum ini adalah sebagai entitas nirlaba ya, pasti membutuhkan dana dalam kegiatan aktivitas operasi ya, pertumbuhan dan ekspansi. Yang seperti saya ketahui sekarang sudah dari mulai level pendidikan PAUD sudah ada, SD sudah ada, SMP sudah ada, SMA sudah ada. Nah, tidak memungkinkan nanti mungkin akan dibuat akademi gitu ya, atau level D3, D1 gitu, atau mungkin
D4 ataupun perguruan tinggi ya yang juga bisa STIE yang bisa menjamin pertumbuhan ekspansinya. Jadi setiap organisasi memang bisa tumbuh dan berkembang, membesar, berekspansi lebih baik lagi. Nah, dana yayasan dan juga unit karya yang diperoleh dari masyarakat stakeholder lainnya itu akan dibutuhkannya sebuah pengelolaan dana yang bertanggung jawab. Nah, di sini kita butuhkan adalah sistem kelola keuangan dan sistem pengendalian yang handal dalam pelaksanaannya. Oke, Bapak Ibu yang mungkin kalau misalkan dari materi yang saya sampaikan ini agak tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab ya, yang nanti akan saya berikan setelah materi paparan sudah selesai semua disampaikan. Nah, sehingga di dalam sistem pengendalian internal sendiri itu ada beberapa step yang bisa kita lakukan dari mulai tujuan umum, ya, tujuan khusus dan juga langkah strategi yang bisa kita ambil di dalamnya. Ya, di mana kalau di dalam tujuan umumnya nantinya adalah SPI ini, sistem pengendalian internal itu biasa disingkat dengan istilah SPI, ya. Ini adalah alternatif untuk memastikan tata kelola yang mampu mengamankan aset, ya, mencatat keuangan secara akurat dan menyajikan informasi yang handal, ya, agar nanti kebijakan manajemen dari yayasan pendidikan itu ketika mengambil keputusan itu tidak salah, ya. Nah, perlu diketahui efektivitas pengendalian yang selama ini diterapkan ya dengan menggunakan metode dan teknik tertentu ini bagaimana. Nah, ini nantinya saya sih berharapnya ya Bapak Ibu ini adalah kami ini sosialisasi di awal dari sistem pengendalian internal. Nanti berharapnya di semester selanjutnya kita ada lagi pendampingan selanjutnya agar apakah memang SPI yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Al-Islam dalam membuat laporan keuangan itu sudah mendukung kriteria yang kebijakan yang sudah ditentukan secara internasional gitu ya. Nah, itu yang tim kami harapkan. Jadi pertama ini mungkin adanya sosialisasi, nah nanti ntar ada tindak lanjutnya bagaimana sih teman-teman dari penyusun laporan keuangan di yayasan bisa mengkonfirmasi bahwa ini sudah dilakukan atau belum. Kami sih berharapnya tujuan umum ini nantinya dapat tercapai. Dan tujuan khususnya nantinya kita dapat menganalisis dukungan lingkungan pengendalian, kompetensi dalam menilai dan menaksir resiko, ya, aktivitas pengendalian, ya, pengendalian informasi dan komunikasi, serta sistem pengawasan internal dan eksternal yayasan. Gitu. Nah, langkah strategis yang bisa kita lakukan adalah membuat gambaran yang jelas mengenai entitas tanggung jawab pemisahan tugas dan sebagainya, ya, dalam komponen pengendalian yang nanti kita akan kenalan dengan istilahnya tulisannya COSO gitu ya, tapi menyebutnya adalah KOSO. Ya, jadi 5 komponen pengendalian di dalam KOSO. Di mana nantinya dapat rancangan dokumen, adanya otorisasi dan distribusi dokumen. Nah, nantinya untuk lebih berkembangnya lagi akan ada rancangan infrastruktur dan teknologi sederhana aplikatif yang nantinya bisa diaplikasikan dan mendukung adanya SPI untuk laporan keuangan di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah satset-satset gitu ya. Nah, kalau bisa satset-satset, kenapa harus ribet? Nah, memang sih internal SPI ini saya nggak bilang ribet ya, tapi memang ada mekanisme yang harus kita lakukan ya untuk mengauthorize tindakan ya, sehingga nggak bisa kita
satset seperti halnya kalau mau pergi jalan-jalan cepet-cepet yuk kita satset cepet gitu ya, belanja di pasar yuk cepetan gitu. Nah, kenapa? Karena pada saat kita melakukan sebuah pengendalian internal harus ada pihak yang menjamin ya, dan kalau perlu dilakukan verifikasi 2 arah seperti itu ya. Hal ini untuk memastikan bahwa memang ya tindakan yang dilakukan itu memang sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi memang di dalam SPI ini ya kita harus ada mekanismenya, harus ada alurnya, harus ada diagram flow-nya, chart-nya, flow chart diagramnya ya, untuk memastikan bahwa alur dari kita menyusun laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar. Nah, kalau menurut literatur Arens di 2014 yang disebut dengan sistem pengendalian internal, ya, itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari kebijakan. Ya, jadi pertama itu ada kebijakan, ada standarnya, ada penetapannya, gitu. Jadi harus ada SK-nya dulu ya istilahnya ya, ada standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Lalu ada prakteknya, ya, ada prosedurnya, dan nanti sebetulnya ini ada satu lagi tambahan, ada monitoringnya, tindak lanjutnya itu seperti apa, ya. Untuk apa? Pertama, menjaga aset perusahaan ya. Jadi Bapak Ibu kan yayasan pendidikan itu sudah tadi tujuannya itu sudah memberikan dana, kita mempertanggungjawabkan dana yang sudah diberikan. Sehingga kita menjaga aset perusahaan atau aset yayasan yang sudah diberikan oleh dana pemilik yayasan gitu ya. Lalu yang kedua, memastikan akurasi dan keandalan catatan informasi akuntansi. Ya, jadi informasi di dalam laporan keuangan itu memang handal, dipercaya, dapat dijadikan alasan. Nah, itu keandalan gitu ya. Lalu habis itu adalah adanya efisiensi operasional perusahaan. Efisiensi, tapi ingat efisiensi itu harus sejalan dengan efektivitas. Jangan efisiensi pemotongan-pemotongan tapi tidak menyebabkan efektivitas. Jadi efisiensi dan efektivitas itu juga harus ditinjau secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat SPI ya, sebetulnya kita sudah punya yang namanya standar internasional. Ya. Standar internasionalnya itu bernama COSO Framework. Jadi framework-nya COSO. Itu adalah standar internasional yang bisa kita gunakan untuk menjamin adanya sistem pengendalian internal yang ada di unit organisasi milik Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Ya. Nah, COSO sendiri itu adalah kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Gitu ya, emang ribet ya lidahnya ya. Nah, itu. Makanya kita nyebutnya itu adalah COSO. Tulisannya COSO tapi bahasa C-nya itu dengan K, COSO. Ya. Di mana COSO ini adalah 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian. Ya, lingkungan pengendalian. Yang kedua adalah penilaian risiko. Ya, apakah suara saya terdengar jelas nih Bapak Ibu? Saya dapat Assalamualaikum. Terdengar ya. Oke. Takutnya suara saya terlalu kecil ya. Pertama lingkungan pengendalian. Oke, yang kedua itu adalah penilaian risiko. Yang ketiga itu adalah aktivitas pengendalian. Yang keempat itu adalah informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah aktivitas monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada kubus ya, kubus di sebelah kanan ya,
yang warnanya gado-gado ini ya. Pertama itu dari kontrol environment-nya dulu. Ya, lingkungan pengendalian. Lalu habis itu adanya risk assessment, penilaian resiko ya. Bapak Ibu, resiko ini ya adalah hal yang harus sudah kita duga dan harus kita pikirkan gitu ya, ketika kita di unit bekerja. Kenapa? Karena dengan adanya kita tahu resiko, maka kita akan mencoba untuk tetap berjalan sampai tujuan unit kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena resiko ini adalah hal yang menyebabkan kita itu tidak mencapai tujuan kita. Itu yang disebut dengan resiko. Bapak Ibu semua, kita semua adalah bekerja di lingkungan pendidikan. Ya, saya sendiri ketika sekolah dari mulai S1, S2, profesi S3, saya tidak pernah merasakan yang namanya sekolah online gitu ya. Sekolah online atau sekolah yang saya di rumah, dosen saya di rumah, tapi kita menggunakan IT dalam mendapatkan ilmu. Nah, tapi dengan adanya pandemi COVID ya, hal-hal yang kita tidak duga, terpaksa kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke tempat kita bekerja untuk beberapa waktu karena memang kebijakan pemerintah kita tidak bisa keluar rumah dan sebagainya, terpaksa kita bekerja dari rumah. Nah, itu adalah hal-hal resiko yang sebelumnya tidak terpikirkan. Yang sebelumnya tidak pernah diduga seperti itu ya. Nah, resiko ini ya memang kita harus thinking out of the box ya, harus keluar dari zona nyaman, berpikir apa yang kira-kira yang nanti akan terjadi yang bisa menyebabkan saya tidak bisa mencapai tujuan ketika di unit saya bekerja. Seperti itu. Nah, di dalam risk assessment, penilaian resiko ini kita akan melihat resiko yang sering terjadi seperti apa, resiko yang tidak dapat terhindarkan itu seperti apa, ya, resiko yang bisa kita hindari itu apa. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah penilaian resiko. Dan ini adalah salah satu faktor yang sangat penting sekarang ketika kita membuat sebuah sistem pengendalian internal. Kenapa? Semakin kita bisa melihat resiko kegagalan, ya, ketidakcapaian, kita akan membuat sebuah sistem pengendalian yang lebih baik lagi dan lebih mutakhir lagi. Ya, maka di beberapa level organisasi, risk assessment ini sudah tidak bisa terhindarkan akan memiliki porsi yang lebih tinggi dibandingkan porsi yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ya pengendalian itu sendiri. Ya, pengendalian itu sendiri bagaimana dilakukannya, prosedurnya seperti apa, SOP-nya kayak gimana, flowchart yang harus dilakukan itu apa. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan aktivitas pengendalian. Yang keempat itu adalah informasi dan komunikasi. Bapak Ibu kalau misalkan memiliki kebijakan, memiliki standar, maka hal tersebut itu harus kita informasikan, harus kita komunikasikan agar setiap unit dan setiap pelaksana itu mengerti job desk yang harus dia lakukan. Ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah membuat SOP, ketika kita sudah membuat peraturan, kita juga sudah menginformasikannya, kita harus melakukan monitoring dan evaluasinya. Makanya di sini adanya aktivitas monitoring. Ya, untuk memastikan benar enggak ya pengendalian yang kita lakukan itu sudah berjalan. Di sini aktivitas monitoring itu nanti bisa adanya reward ya atau punishment jika memang SPI-nya tidak berjalan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya ini mungkin inti dari penyampaian kami pagi hari ini bahwa di dalam SPI kita butuh yang namanya sebuah lingkungan pengendalian
di sini adalah dari top management itu harus bisa mengontrol apa saja aktivitas yang ada di dalam unit yang dia ketuai gitu ya, dan yang dia menjadi head-nya gitu ya, unit-unit apa yang dia bawahi, itu adalah lingkungan pengendalian ini sangat diperlukan. Lalu bagaimana dia bisa menduga atas ketercapaian dari hal-hal yang memungkinkan kegagalan sebuah tujuan, itu dibutuhkannya penilaian resiko. Aktivitas pengendaliannya, SOP-nya berjalan atau tidak, prosedurnya ada apa tidak. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, dan adanya sebuah bentuk sharing komunikasi informasi yang kita miliki, ya, agar setiap unit mengerti job desk yang harus dia lakukan. Dan yang terakhir adalah aktivitas monitoring, ya, untuk memastikan bahwa pengendalian itu sudah berjalan atau belum. Bapak Ibu, mungkin salah satu dari tim saya sudah men-share materi ini di kolom belum ya? Mungkin Bu Indah atau Bu Nel boleh membantu ya materi kita, atau mungkin nanti ya setelah ini selesai. Jadi Bapak Ibu, di dalam COSO framework untuk SPI itu, nah ini dia. Pertama, terkait dengan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian apa sih yang ingin dicapai di dalam lingkungan pengendalian? Pertama, ya, integritas dan nilai etika dari organisasi itu memang ada di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Nah, ini disampaikan dan diinformasikan ke setiap unit yang ada di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum. Integritas dan nilai etikanya itu memang ada, sudah diberikan oleh pihak top management ya, terkait dengan budaya yang ada di dalam yayasan pendidikan. Lalu yang bisa juga dinilai di dalam SPI itu adalah komitmen dan kompetensinya. Setiap unit yang bertugas itu memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengerjakan job desk yang harus dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, setiap organisasi itu pasti memiliki filosofi dan budaya yang berbeda-beda. Nah, di sini dalam SPI COSO itu juga dicek apakah filosofi dan manajemen dari Yayasan Pendidikan Al-Islam itu sudah ada atau belum. Karena ini juga salah satu pendukung dari SPI terkait lingkungan pengendalian. Lalu struktur organisasi. Struktur organisasi mengapa penting? Karena di dalam struktur organisasi ya itu nantinya setiap unit sudah diberikan deskripsi pengerjaan yang harus dia lakukan. Apakah fungsi guru, apakah fungsi unit tata usaha, apakah fungsi dari job desk dari kepala sekolah, apakah job desk dari guru konseling. Nah, itu struktur organisasi pasti setiap organisasi yang sudah memiliki SPI yang baik. Nah, di dalam COSO ini harus ditetapkan adanya sebuah struktur organisasi. Dan ada otoritas pertanggungjawaban. Sampai level mana dia bertanggung jawab dan memiliki otoritas. Ya, apakah guru BP itu memiliki otoritas terkait KAS? Nah, ini penetapan otoritas pertanggungjawaban itu meliputi di dalamnya. Lalu tidak terlepas dari kebijakan dan prosedur SDM yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah dari A sampai F ini adalah yang mendukung terjadinya lingkungan pengendalian ya menurut COSO framework untuk sebuah sistem pengendalian internal yang baik. Nah, lalu yang kedua adalah penilaian resiko. Penilaian resiko ini ada beberapa hal yang bisa diukur. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari organisasi itu apa? Tujuan dari unit tempat Bapak Ibu bekerja itu apa? Karena dengan adanya tahu tujuan secara keseluruhan, tujuan institusi tiap kegiatan itu bisa dilakukan. Nah, baru kita bisa mengidentifikasi
resiko yang ada di dalamnya. Ingat tadi, resiko itu adalah hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa mencapai tujuan, gitu ya. Dan bagaimana kita menganalisis tingkat resiko itu? Apakah resiko itu memang sudah tidak terhindarkan? Ya, apakah resiko itu masih bisa kita hindari? Ya, atau resiko itu bisa kita cegah, ya, kayak COVID kemarin itu nggak bisa kita hindari karena nggak hanya terjadi di Yayasan Pendidikan Al-Islam Cibubur, itu terjadi di seluruh dunia seperti itu. Tapi kayak misalkan perang antara Rusia dan Ukraina itu bisa kita cegah. Kenapa ya? Kita jangan ikut campur dengan urusan negeri orang lain gitu ya. Itu bisa kita cegah gitu ya kan. Kita jangan kita jangan ikut-ikutan dengan kubunya Ukraina atau kubunya Rusia, atau ntar kita juga kena ini juga, kena imbas perangnya juga seperti itu. Nah, itu analisis resiko. Dan yang terakhir yang diperlukan juga itu adalah mengelola resikonya. Ya, kalau memang resiko itu tidak terhindarkan seperti COVID kemarin, cara apa yang harus kita lakukan? Action plan yang harus kita kerjakan itu apa? Gitu. Karena setiap masalah itu pasti selalu ada solusinya. Meskipun solusi yang yang diambil mungkin bukan solusi yang terbaik yang bisa bukan masalah yang terbaik yang melegakan semua orang, tapi itu mungkin adalah solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, aktivitas pengendalian. Nah, ini adalah intinya. Apakah ada review pencapaian kinerja, apakah adanya pembinaan, adanya proses, gitu ya. Nah, ini adalah dari A sampai J ini adalah inti dari SPI itu sendiri. Adanya pengendalian fisik, adanya penetapan indikator ukuran kinerja, adanya pemisahan tugas, ya. Kenapa sih tugasnya harus dipisahkan? Di beberapa unit organisasi, kas itu dibagi 2. Kas masuk, pemegang kas masuk, dan pemegang kas keluar. Kenapa? Karena kalau misalkan digabung, mungkin adanya kesalahan, pemborosan, dan kecurangan yang dapat terjadi. Nah, itu mengapa pemisahan tugas itu dilakukan. Pelaksanaan transaksi gitu ya. Nah, itu juga harus ada otorisasi. Bagi untuk pencairan uang itu harus ada two-step verification gitu. Jadi jangan satu orang saja, tapi 2 orang memang sudah memverifikasi hal tersebut boleh dilakukan. Pencatatan dan pengklasifikasian, pembatasan akses. Nah, itu ya, itu juga harus dilakukan. Ya, dan juga pengendalian internal dengan dokumentasi yang jelas. Nah, ini juga ya, dokumentasi yang jelas ini yang memang mendukung adanya sistem pengendalian internal yang ada di dalamnya. Ya, apakah dokumentasinya itu bisa berupa kwitansi, apakah berupa tanda tangan, apakah berupa laporan rapat. Nah, itu adalah sebuah bentuk dokumentasi yang bisa kita lakukan. Oke. Level 4 dari KOSO SPI itu adalah informasi dan juga komunikasi. Ya, informasi kita informasikan ya, apa saja yang kita inginkan, ya, apa saja yang diperlukan, dan kita komunikasikan hal tersebut ke setiap unit dan setiap individu yang bekerja di yayasan organisasi Al-Islam Bahrul Ulum. Hal ini agar semua yang kita inginkan, ya, tujuan dan juga kinerja itu bisa di-achieve, ya, bisa didapatkan. Lalu yang terakhir itu adalah monitoring, ya. Monitoring itu dilakukan. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah buat yang namanya aturan dan kita sudah informasikan, kita ingin lihat sejauh mana pencapaian dari sistem yang sudah kita buat. Ya, nah memang kalau sistemnya itu baru akan dibuat, ya untuk 1 tahun 2 tahun ke depan mungkin ya
nilainya tidak signifikan. Tapi kalau untuk dia sistemnya sudah running well, sudah 4 tahun, 5 tahun, masuk 3 sampai 5 tahun, saya rasa mungkin monitoringnya itu sistem sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, monitoring itu bisa dilakukan dengan beberapa fase, ya. Pertama, ketika kegiatan itu sedang berjalan, ya, atau monitoring itu sifatnya terpisah evaluasinya, dan monitoring itu juga bisa dilakukan tindak lanjut atas temuan audit, ya. Nah, tindak lanjut atas temuan audit itu maksudnya apa? Jadi mungkin Bapak Ibu yang laporan keuangannya itu diperiksa, ya, disarankan untuk melakukan hal-hal tertentu dan sejauh mana saran itu dikerjakan. Nah, itu yang disebut dengan tindak lanjut atas temuan audit. Nah, jadi Bapak Ibu instrumen penilaian sistem pengendalian ini dari level 1 sampai level 5, ya. Ini nanti akan dibantu oleh tim untuk di-share setelah akhir sesi ini, ya, terkait bagaimana sih sistem pengendalian yang ada di unit yang Bapak Ibu berada pada saat ini. Apakah hal ini sudah dilakukan atau belum? Kenapa? Karena memang ini adalah framework yang diberikan oleh KOSO, ya, agar SPI sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan baik di unit Bapak Ibu bertugas. Kenapa? Balik lagi, kita melakukan sistem pengendalian adalah pertama untuk menjaga aset, ya, bahwa laporan yang kita buat itu memang akurat dan handal, ya, bahwa yang kegiatan yang kita lakukan efisien dan efektif, lalu sudah sejauh mana kebijakan dan prosedur yang sudah dilakukan itu sesuai kita kerjakan. Nah, disitulah SPI itu bertugas. Jadi Bapak Ibu memang banyak, ya, memang banyak beberapa item yang bisa kita nilai apakah instrumen ini sudah berjalan atau belum. Di sini nantinya Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan KOSO yang ada di tempat Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Ya, jadi mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, ya. Untuk sesi tanya jawab akan dipandu lagi oleh Ibu moderator, ya. Oke, Bu Nel. Baik, terima kasih Ibu Rafrini sudah memaparkan materi yang detail, cukup terperinci, ya, masalah sistem pengendalian intern. Jadi Bapak Ibu, sistem pengendalian intern ini memang harus direncanakan dari awal, ya, mulai dari tujuan atau visi-misi dari yayasan, kemudian diturunkan ke dalam beberapa sistem prosedur, lalu berikutnya nanti ada pelaksanaan dan Ibu Raffi bilang target-target, ya, Ibu sekarang sudah disampaikan bahwa ada tahap-tahap yang harus dikerjakan supaya SPI ini bisa dirasakan baik kepada akurasi dari laporan keuangan, tapi juga akan terasa bagi organisasi sendiri. Jadi apabila sistem prosedur itu sudah terlaksana dengan baik, berdampak baik kepada Ya, Bu Nel. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya mungkin lagi nggak Bu Nel.
dan penjelasan. Dan kita buka tiga pertanyaan. Itu ya suaranya kecil ya jadinya ya. Iya, suaranya sinyalnya mohon maaf Bapak Ibu, inilah kalau misalkan kita online ya, apa sinyalnya suka kayak Indomie keriting ya. Jadi Bapak Ibu, kita membuka sesi pertanyaan ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan paparan materi yang sudah kami sampaikan tadi. Silakan bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Atau sudah cukup jelas semuanya? Atau mungkin bingung? Jangan-jangan jelasnya jelas bingung ini ya. Jelas bingung ya. Jelas bingung. Jadi Bapak Ibu mungkin ini sistem pengendalian internal mungkin belum familiar, nggak apa-apa. Namanya kita juga di sini judul topiknya sosialisasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum berkenalan dengan sebuah sistem pengendalian, di sini kita kenalkan dengan istilah sistem pengendalian. Bahwa ketika kita melakukan sebuah aktivitas apapun Bapak Ibu ya, apakah aktivitas Bapak Ibu adalah sifatnya keuangan ataukah barang kan kayak saya yakin di Al-Azhar Cibubur ini pasti juga ada kayak pembelian baju seragam, lalu menyediakan baju seragam, menyediakan buku materi ajar gitu ya kan. Nah, bagaimana sih agar setiap kegiatan itu memang terkendali ya sesuai dengan tujuan utama dari Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum seperti itu. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan kegiatan yang sudah sifatnya rutin, kita itu seperti robot gitu ya. Jadinya lupa bahwa sebetulnya standarnya itu seperti apa sih gitu. Nah, makanya di dalam SPI ini ada beberapa aspek yang harus di-refresh kembali. Tapi saya yakin Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur ini pasti memiliki sistem yang sudah cukup baik ya. Karena saya ingat banget waktu saya kenal Bu Hari Murti itu dulu Al-Azharnya masih baru SD atau baru PAUD gitu. Nah, terus sekarang expanding jadi SMP. Lalu expanding lagi menjadi SMA. Maksudnya ini menunjukkan bahwa organisasi yang sudah ada itu sudah cukup baik gitu. Makanya kami mencoba memperkenalkan sebuah sistem internasional yang bernama KOSO agar memang organisasi juga tetap berjalan on the track-nya, jalurnya untuk bisa lebih lebih baik lagi, expanding lebih baik lagi, karena balik lagi tadi ke yayasan itu nanti akan mensejahterakan anggota dari yayasannya itu sendiri seperti itu ya Bu Hari Murti. Saya yakin teman-teman dari Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum ini memang sudah baik dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Kita hanya memperkenalkan sebuah istilah SPI di dalamnya agar kinerja dan target itu bisa terukur dan bisa menjadi sebuah sistem yang lebih baik lagi di Yayasan Al-Islam Bahrul Ulum. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan gitu. Ya, atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas berarti Bu Nel kita gimana nih? Iya. Gimana, bisa kedengeran nggak, Vin? Kedengeran Ibu, kedengeran. Ya. Kameranya dimatiin aja mungkin. Iya Bapak Ibu, silakan ini yang bertanya. Boleh bertanya satu atau dua orang. Mau langsung juga nggak apa-apa kalau misalnya ya, ada biar jelas. Bisa ditanyakan langsung atau mungkin ada pertanyaan lain ke Bapak ke ibu-ibu dosen. Ini
kebetulan ibu-ibu semua nih. Ya, nggak usah takut, nggak galak kok ini. Nggak galak, nggak akan dikasih nilai D, nggak lulus nih, nanti dikasihnya nilai A. Silakan, kalau ada yang akan disampaikan, mungkin Pak Dimas. Mungkin ada kesulitan Bapak Ibu ketika melakukan penyusunan laporan keuangan, itu juga bisa disampaikan gitu ya. Mungkin ada relevansinya dengan SPI yang ada gitu. Monggo. Kayaknya nggak ada masalah ya semuanya. Ini enak nih berarti Bu Murti. Ya, Coba ini Pak Dimas, Pak mungkin Pak Dimas kayaknya Dimas mau bertanya. mau Ya. bertanya, tapi Oh, kok silakan. suaranya nggak kedengeran ya, Pak Dimas? Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengaran suara Bu? Oh, Kedengaran, Bu. Pak Dimas silakan. Silakan langsung Pak. Pak Dimas mungkin ada gangguan ya dengan Masih mute? suara, Iya. tidak terdengar Pak Mas Dimas suaranya. Apa mungkin masih mute? Enggak, sudah tidak mute itu. Oh iya. Sudah. Ibu boleh sudah bertanya? mute, sudah unmute. Silakan. Ya, Susananya kali. Halo, Iya, halo. Ibu pembicara boleh bertanya? Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari unit SD Al-Azhar 20. Ada sedikit hal yang belum saya mengerti terkait dengan SPI sendiri. Itu sebenarnya manfaat praktis yang didapat dari SPI, pelaksanaan SPI itu sendiri untuk sekolah ataupun masyarakat itu seperti apa ya? Oke. Terima kasih. Oke, satu aja Ibu pertanyaannya. Sementara itu dulu deh. Oke. Mungkin dari penjelasan nanti ada yang kita belum tahu lagi, boleh berlanjut untuk bertanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Dengan Sumarlianti dari unit SD. Oke, terima kasih Ibu Sumarlianti pertanyaannya. Ya, jadi apa sih manfaat praktis dari SPI itu sendiri? Saya mohon izin share lagi materi saya. Ya, jadi manfaat praktis dari SPI sendiri itu adalah ya, pertama adanya penjagaan aset milik kita gitu. Jadi aset tempat kita ditugasi ya, yayasan kita itu terjaga dengan baik gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu yang menyusun laporan gitu ya, terutama laporan keuangan, bahwa akurat dan kehandalannya itu dipercaya. Ini manfaat untuk internalnya dulu ya. Tadi kan pertanyaannya manfaat untuk internal dan juga untuk masyarakat. Yang saya jelaskan yang untuk internalnya dulu. Nah, dengan adanya informasi keuangan yang akurat, kita bisa tahu ya bahwa sejauh mana sih target kita tercapai, sejauh mana sih kok kita masih belum mendapatkan hal yang kita target. Kenapa kok tahun ini turun dibandingkan tahun lalu? Misalkan penerimaan mahasiswanya, misalkan pembayaran listriknya, misalkan pembayaran airnya. Ini misal ya, sebagai contoh gitu ya. Apakah ada kegiatan yang dirasa tidak efisien? Nah, ini bisa kita jadikan benchmark gitu ya dengan adanya SPI tadi. Nah, lalu yang terakhir juga dengan adanya SPI, bahwa kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan itu sesuai tidak gitu. Kalau memang sudah sesuai, maka harus dipertahankan, maka harus ditingkatkan lagi gitu. Tapi kalau belum sesuai, maka harus kita perbaiki. Perbaikannya seperti apa? Solusinya gimana? Nah, itu adalah manfaat yang kita bisa dapatkan secara internal dengan adanya
penerapan SPI tadi. Seperti itu. Nah, dengan internal yang sudah baik dan internal yang sudah cukup kuat, setiap unit di dalamnya melakukan fungsi yang semestinya, ya, maka hal ini akan tercermin sebagai budaya organisasi di tempat unit Bapak Ibu bekerja. Dan hal ini pasti akan menjadi keunggulan dan keunikan milik organisasi Yayasan Pendidikan Al-Islam Darul Ulum. Nah, kalau sudah yang unik dan yang sudah khas, yang sifatnya positif, pasti masyarakat akan tertarik. Nah, jadi memang dampak langsungnya itu tidak bisa terasa, ya, karena SPI sendiri itu sebetulnya dampaknya itu kepada internal dulu. Kalau internalnya udah oke, internalnya udah akur, guyup, kuat, mantap, gitu ya. Nah, hal ini akan menjadi keunikan dan kekhasan. Dan ini pasti akan ketahuan di masyarakat. Oh, kalau misalkan yayasan ini pokoknya memiliki budaya yang baik gitu, anak-anak anak didiknya itu santun-santun gitu, soleh-soleh ya, juga terus berprestasi. Nah, hal itu pasti akan dikenal di masyarakat. Nah, jadi fungsi dari SPI itu memastikan dulu internalnya itu running well atau enggak, gitu. Kalau sudah running well, sudah bekerja dengan baik, ya, dan tetap bisa mempertahankan, hal ini cepat atau lambat pasti akan diketahui oleh publik dan masyarakat di lingkungan organisasi itu dulu sendiri. Oh, kalau saya pengen anak saya cepat jadi bahasanya itu penghafal Quran tuh apa? Hafiz. Ya, Hafiz. Hafiz, saya pasti maunya masukin Hafiz. ya Hafiz pasti di Yayasan Al-Islam Darul Ulum. Itu akan menjadi udah menjadi kekhasan, keunikan. Nah, itulah yang ingin dibuat di dalam SPI agar Darul Ulum ini bisa memiliki keunikan kekhasan. Kayak misalkan kalau mau makan ayam goreng yang enak, itu biasanya kita udah mikirnya kalau nggak McD, KFC, udah itu aja gitu, ya kan? Nah, karena mereka sudah memiliki SPI ya yang bisa membentuk kekhasan dan keunikannya dia. Nah, kalau misalkan mau belanja, udah percaya cuma sama Tokopedia atau Shopee aja, nggak percaya yang lain, nggak percaya yang Lazada, gitu. Karena merasa bahwa kok konsumen, saya sebagai konsumen itu memiliki keterikatan gitu, karena adanya kekhasan dan keunikan gitu dengan organisasi tersebut. Nah, jadi itu ya Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan, fungsi manfaat praktis dari SPI ini baik untuk internal ataupun untuk masyarakat, seperti itu. Oke, apakah ini ada pertanyaan lanjutan, Ibu? Untuk sementara tidak, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Dimas Broto, ya. Mohon maaf, mikrofonnya. Koso framework ERM sederhana dan bagaimana diaplikasikan, ya. Framework ERM sederhana yang bisa diaplikasikan yaitu tadi Bapak yang sudah di-share oleh Bu Indah juga ya terkait checklist. Nah, ini ya. Checklist dari SPI yang ada dari leveling lingkungan, environment, lalu dari level risk assessment-nya, lalu kontrol activity-nya, informasi dan komunikasinya, dan monitoring-nya. Apakah ini sudah berjalan atau belum di tempat unit Bapak Ibu? Kalau banyak bobotnya yang
jawabnya iya, ya berarti itu artinya SPI dengan framework KOSO ini sudah berjalan dengan baik di tempat Bapak Ibu. Kalau belum berarti perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Nah, ini makanya kami mencoba mensosialisasikan agar Bapak Ibu terbiasa dengan adanya sistem pengendalian dengan framework KOSO ini di tempat Bapak Ibu. Karena memang tapi ini nggak mesti jadi, ini kalau misalkan ini nggak cocok deh sama ini saya, sama unit saya, nggak apa-apa. Karena ini yang bisa diadopsi dan bisa diadaptasi lagi, gitu. Karena mungkin saya nggak setuju nih dengan istilah tindak lanjut audit, karena saya tidak ada tindak lanjut audit, nggak masalah. Ini bisa diadopsi dan bisa dikembangkan ya sesuai kebutuhan yang ada di unit milik Bapak Ibu. Kami hanya memperkenalkan ini yang biasanya ada di organisasi nirlaba seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ini saya nggak ada gitu, apakah nanti saya sebetulnya nggak SPI? Nggak juga, karena mungkin juga nggak sesuai dengan maaf bukan yang nggak sesuai, nggak sevisi dan misi dengan pertanyaannya. Itu juga nggak masalah Bapak gitu. Karena memang banyak instrumen yang bisa dijadikan gitu ya untuk SPI, tapi kami mencoba dengan yang sangat sederhana dulu ya, tapi kalau memang dirasa nggak sesuai, nggak masalah. Ini bisa kita adopsi lagi dan kita adaptasi lagi, diganti, yang sesuai dengan organisasi milik Bapak Ibu, seperti itu. Ya, mungkin saya bisa jawaban dari pertanyaan Pak Dimas Broto ya untuk pertanyaan yang ada di Zoom chat, gitu ya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sudah 2 pertanyaan. Apa kita tunggu 1 pertanyaan lagi, Bu Nel? Ya, Bu. 1, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Bapak. Ya. Ibu yang saya hormati, saya hanya minta pertimbangan. Betul. Apakah kami dalam audit itu menggunakan amandemen PSAK 22, yaitu yang kombinasi bisnis dan definisi bisnis. Apakah kira-kira ini cocok untuk yayasan? PSAK 22, Pak. Iya, amandemen. Untuk yayasan? Iya. Karena kalau PSAK 22, ini mohon maaf nih ya, saya kebenaran juga saya dosen akuntansi keuangan lanjutan tentang konsolidasi. Tahu saya PSAK 22 itu tentang konsolidasi ya, Pak? Kombinasi bisnis dan ini ya, bisnis ya? Iya, konsolidasi bisnis. Ya, ini cocok nggak diterapkan di yayasan? Oke. Sebentar, Pak. Konsolidasi itu dilakukan ya jika Bapak memiliki misalkan cabang gitu ya atau anak perusahaan di luar gitu. Kalau misalkan yayasan pendidikan ini adalah ini mohon maaf nih, saya juga belum tahu kok tekstur ini ya, Yayasan Pendidikan Al-Islam Darul Ulum, saya juga takut juga ini. Tapi saya informasikan kalau untuk kombinasi bisnis itu adalah jika organisasinya itu memiliki cabang atau memiliki anak perusahaan yang kepemilikannya itu masih di-holding oleh induknya gitu, oleh perusahaan main-nya gitu, kantornya. Kayak kalau misalkan perusahaan cabang tuh kayak apa, kayak misalkan Pak Awaludin pernah lihat BNI yang ada di Jakarta ya, yang di Sudirman ada, tapi juga ada ya BNI yang ada di Cibubur, ada juga kan. Nah, itu cabang tuh Pak, itu cabang. Mungkin begini kali ya, berarti ya. Kenapa dari audit itu menyarankan ini,
apakah karena memang ada unit TK, SD, SMP, SMA, Nah, walaupun satu kecamatan itu? bisa jadi, Bisa jadi ya? bisa jadi Iya, iya. Pak, gitu. Bisa jadi bahwa dia disarankan seperti itu, ya itu karena memang, nah itu baru yang baru cabang ya Pak ya. Ada juga Ya, organisasi yang dia itu punya anak perusahaan. Pak Waludin tahu Telkom ya? ya. Telkom. PT Telkom dulu tuh tahun 90-an sampai 2000-an awal, kita semua itu pasti di rumah punya namanya telepon, ya kan? Ya, ya. Tapi sekarang kita pakainya handphone, punya nomor Telkomsel, Tel. ya kan? Punya nomor Ya, ya. Telkomsel atau nomor simpati atau nomor AS gitu ya Pak ya. Nah, Ya, ya. Telkom dan Telkomsel itu anak perusahaan Hmm. yang kepemilikannya itu, dimiliki oleh Telkom, seperti itu. Jadi antara Telkom dan Telkomsel itu sebetulnya, Telkomsel itu anaknya gitu, tapi Simpati juga anaknya juga gitu. Nah, mungkin auditor yang mengaudit teman-teman di Yayasan Pendidikan merasa bahwa, oh ini anak perusahaan atau ini adalah cabang. Jadi diminta menggunakan PSAK 22, itu boleh, itu bisa juga. Tapi bagaimana pelaporannya, itu ya kita menggunakan ISAK, karena Yayasan Pendidikan ini tadi ya itu, apa namanya, Berlaba. nirlaba, ISAK 35, seperti itu. Iya, Ya, iya, Bu. jadi Ya, dua-duanya itu memungkinkan gitu. Nggak memungkinkan saya ya. minta Bapak itu wajib pakai ISAK, enggak juga. Karena ini adalah organisasi nirlaba yang sifatnya non profit oriented, yang kita nggak bisa paksakan PSAK di dalamnya full adopsinya, karena BSAK itu membahasnya itu biasanya adalah untuk profit oriented di dalamnya gitu. Mungkin dari PSAK 22 ada yang ISAK 35-nya yang bisa dimasukkan. Cuma tapi kita kan bicaranya sistem pengendalian internal ya Pak ya. Iya, Jangan iya, iya. jangan yang konsolidasi itu. Iya, iya. Nanti Bu Harimurti tim ini bisa turun lagi untuk membahas yang konsolidasi. Nah, kayaknya itu tuh. Jadi banyak yang mungkin nanti Bapak dan Ibu ada hal-hal yang lebih lebih skupnya lebih kecil lagi gitu ya. Kemudian juga untuk bisa dalam pelatihan gitu ya. Jadi tidak saja teori tapi pelatihan mungkin tentang pajak gitu kan. Mungkin tuh juga tentang pembukuan sederhana gitu ya. Nah, itu juga bisa kita nanti untuk pengabdian masyarakatnya. Kalau ini kan online. Serunya sih kalau offline ya. Kalau offline itu lebih seru. Nanti ada gamesnya juga gitu kan. Lebih bagus lagi kalau ada outbound-nya ya, Pak Awal ya. Iya. Jadi mungkin langsung tataran teknis gitu ya, mungkin akan lebih cepat nyambung ya. Secara teknis, ya. Kan ininya di YPA Ibu begini nih, ininya apa namanya kulturnya begini. Nanti per unitnya itu kan sudah ada ini sendiri-sendiri ya. Nah itu yang perlu mungkin nanti kita buat secara teknis gitu. Jadi biar langsung bisa diaplikasikan gitu. Mungkin itu yang akan lebih cepat gitu. Ya, ini kan pengenalan ya, supaya kita juga memahami tentang SPI, kemudian nanti kita bisa lebih lanjut lagi, karena ini semua dosen-dosen perempuan, ini semuanya doktor menuju profesor semuanya ini, makanya. Mudah-mudahan insya Allah. Makanya aduh semua. Harimurti duluan ya. Amin ya robbal alamin. Kita dorong. Baik, sudah games atau belum? Belum. Baru selesai Oke. pameran. Waduh, maaf MC moderator maaf. Silakan dilanjutkan. Ini udah selesai mungkin pertanyaannya 3 aja ya. Iya. Ya, sebentar mungkin udah, Bu. Mules tuh, bukan yang ditanya tapi ini yang nanya yang mules nih kayaknya. Oke, Bu Nel. Oke, baik. Alhamdulillah ya. 3 penanya sudah dijawab dengan rinci oleh Ibu Rafrini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Harimurti, kayaknya memang lebih
bersemangat kalau kita offline ya. Jadi kalau misalnya apa pertanyaan mengenai keuangan atau SPI, nah itu kalau kita bisa berinteraksi langsung mungkin jadi lebih menarik gitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, dengan 3 pertanyaan itu untuk saat ini insya Allah dirasa cukup. Forum dikembalikan ke Ibu MC, Ibu Amel. Silakan Bu Amel. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dari pemateri kita hari ini, Ibu Rafrini. Kemudian juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah di penghujung acara ya, Bapak Ibu semuanya. Kuis Mbak Amel, kuis. Ada kuis loh ini Bapak Ibu. Oh, masih kuis ya? Maaf. Oh ya, masih kuis. Jadi kuisnya nanti dipandu oleh Ibu Dr. Indah Masri ya? Ya. Iya, enggak, silakan Bu Dr. Indah Masri waktunya. Baik, makasih Bu Dr. Amelia Siregar. Oke. Bapak Ibu masih semangat nih ini ya, kuis kita hari ini. Ini tadi materi sudah saya share. Ada bocoran juga sih kuisnya di sini ya. Langsung aja, tapi kita nanti lihat penanya jawabannya adalah dari chat ya. Nanti, aduh, saya belum baca ya Bapak Ibu ya, bentar ya. Kok nggak bisa di-share ya? Halo? Halo Bu, silakan Bu. Oh iya. Ini, sorry, saya stop share-nya kayak nggak bisa di-share ya, bentar ya. Kok jadi file? Oke, nah oke. Nah, pertanyaan pertama, mungkin nanti langsung kita lihat yang menjawabnya silahkan di chat ya Bapak Ibu. Nah, tadi udah ada yang bertanya juga tentang hal ini ya. Yang pertama itu adalah ya, kita tadi bicara mengenai organisasi nirlaba ya. Jadi standar akuntansi apa ya yang diatur dan mengenai organisasi nirlaba? Silakan Bapak Ibu yang menjawab pertama itu adalah pemenangnya. Silakan, saya tunggu. Standar akuntansi apa yang mengatur organisasi? Waduh, Pak Awaludin langsung ya, ISAP 35. Tadi kebetulan Bapak yang bertanya ya, Pak ya. Langsung menjawab. Ya udah, pemenangnya kayak langsung Pak Awaludin ini. Ya, Bapak Ibu yang lain. Nah, Pak Awal bagi-bagi hadiahnya ya. Kayaknya begitu ya, Bu Hari ya. Nah, baiklah, langsung lah ya lanjut pertanyaan kedua ya. Nah, yuk sekarang jarinya siap-siap ya Bapak Ibu. Kayak Pak Waludin nggak boleh menjawab lagi deh. Iya. Biar ada bagian yang lain Bapak Waludin. Oke. Ya, saya langsung ya. Pertanyaan kedua, tadi kita berbicara mengenai framework tentang pengendalian internal yang diakui secara internasional. Tadi Bu Rafini juga mengulang berapa kali ya. Nah, frameworknya disebut apa Bapak Ibu? Silakan ayo menjawab frameworknya apa yang mengenai sistem pengendalian. Oke, Pak Dimas. Pak Dimas ini pemenang pertama ya yang menjawab. Tadi juga bertanya ya, itu frameworknya bisa secara sederhana di Yayasan Pendidikan Al-Islam juga ya. Nah ini pas banget nih bertanya ya, framework sistem pengendalian internal yang diakui secara internasional itu adalah OSO. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, siap-siap jarinya. Siap-siap jarinya. Nah, tadi ini pertanyaannya, ada berapa komponen SPI menurut KOSO? Waduh. Nah, yang pertama menjawab ini adalah itu adalah Pak KBTK Islam. Iya, KBTK Islam namanya siapa ini? Namanya siapa itu KBTK? Namanya siapa ini Pak? Namanya gambarnya Bapak-bapak nih. Pak Dani bukan? Pak Dani mungkin ya? Dani, Pak Dani.
Pak Dani, baik. Iya. Selamat ya Pak Dani. Jadi ada 3 pemenang kita hari ini untuk kuis, yaitu dari Pak Awaludin, Pak Dimas, dan Pak Dani. Pak Dani. Pemenangnya bapak-bapak semua. Lebih cepat Makasih, ya ini. semangat ya. Hari ini kita emang baru membahas sosialisasi. Insya Allah nanti next Pengmas kita bisa langsung pelatihan praktik ya Bu Rafini ya. Emang karena paling nggak kita berikan pemahaman dulu tentang SPI, POSO. Nah next nanti kita langsung datang nih. Ya Bu Hari ya, kita datang, kita langsung bagaimana mengisi tadi form-formnya. Nah itu seperti itu. Nah di absen juga saya sudah share, mohon diisi ya Bapak Ibu untuk laporan kita juga dan untuk umpan balik atas kegiatan kita hari ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke Ibu Dr. Amelia Siregar. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indah Masri yang telah memandu kuis acara pada pengabdian masyarakat sosialisasi sistem pengendalian internal di Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Baik, Bapak Ibu peserta, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di sosialisasi ini kita tadi yang disampaikan bisa berkelanjutan secara offline ya. Mudah-mudahan nanti bisa diatur waktunya ya Ibu Dr. Harimurti dan Pak Awaludin ya. Insya Allah kita atur. Terima kasih. Agendakan. Ya. Baik, karena sudah di akhir penghujung acara, acara selanjutnya adalah doa yang secara langsung akan saya pimpin sebagai penutup acara hari ini. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, Ibu Rafri, mohon izin foto dulu. Bu Amel. Oh iya, silakan Bu Iya. Dr. Harimurti. Mohon izin Bu Amel, kita mungkin foto dulu bersama sebentar. iya. Kemudian Iya. nanti doa dipimpin oleh Bapak Haji Awaludin Daulay saja, Bu Amel. Tadi sudah menang kuis kan, jadi Pak Awaludin Daulay saja yang mimpin doa. Ini kalau disuruh mimpin doa semua bisa ini. Baik, kita mungkin foto bersama dulu. Setelah itu kita doa. Silakan. Oke, Bapak Ibu, ini di saya ada 25 hanya satu slide ya kalau di slide saya. Jadi saya senyum dulu Bapak Ibu, senyum Pepsodent yang paling cantik. Senyum dan salam Al-Azhar. Oke, oh itu salam Al-Azhar ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Nah bunyi ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah, terus Bapak Ibu ada yang namanya salam Pancasila. Kalau salam Pancasila 5, kalau tadi nomor 3, paslonnya sekarang nomor 5. Ya, senyum lagi. Nah, sekali lagi. Nah, kedengeran ya kalau di foto ya? Kedengeran, Bu. Kedengeran cabut gigi itu tadi. Iya. Oke, silahkan. Ya, silakan Pak. Sebelum doa, kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu karyawan di lingkungan YPA Ibu dari KB. Ini absen dulu. KBTK mana ya? Yang KBTK angkat tangan. Wah, itu ada 1 frame berdua itu. Wah, itu nanti transportnya penggantian untuk pulsanya dibagi 2 ya. Nggak boleh rebutan. Oke, SD. Dari SD mana? Nah, iya dari SD. Dari SMP. SMP, iya dari SMP. Kemudian dari SMA. Dari SMA, oke kelihatan ya. Nah, ini semuanya adalah memang karyawan dari YPA Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah di hari libur ya kita bisa sama-sama pada acara pengabdian masyarakat dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Dan insya Allah ilmunya tidak akan selesai kali ini, tapi akan terus bertambah. Oh, yang belum diabsen, yayasan. Jadi yayasan belum diabsen, saya ikut tunjuk tangan. Nanti saya dimarah itu ada bendahara,
Ada Pak Dimas, ada Pak Awal, ada Bu Sari. Nanti saya nggak dikasih transport sama yayasan. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya hari ini, dan juga ibu-ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Bu Raflini, Bu Nel Yumna, Bu Indah Masri, Bu Amelia Siregar, ya, barokah selalu ilmunya semuanya. Insya Allah kita semua sehat, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah, amin. Dan akhir kita semua husnul khotimah. Silakan Pak Haji Awaludin memimpin doa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. hormati, di penghujung acara kita malah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon dan meminta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, demikian juga untuk keluarga kita bersama, dan kita doakan juga mudah-mudahan narasumber kita calon guru besar semua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran agar bisa mencapai cita-citanya. Untuk itu, mari kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbahuna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat rabbi firli warham anta khairur rahimin. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba wal batila batila warjuna istinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hablana minna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu semua, terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu. Sebesar-besarnya saya perwakilan tim saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Harimurti Wulanjani. Ya, semoga sosialisasi dari sistem pengendalian internal yang kami sudah share dapat memberikan manfaat kepada Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur ke depannya. Amin. Ini bukanlah pertemuan terakhir kita. Berharap di kesempatan lainnya kami dapat men-share lagi ilmu dan yang bisa kami share kepada masyarakat, khususnya kepada Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur. Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan Bu Indah Masri menitipkan pesan bahwa tolong diisikan link Google Form yang sudah kami bagikan di absensi di chat Zoom ya. Karena ini nanti kami akan memberikan kompensasi pengisian pulsa untuk kegiatan pagi hari ini. Jadi mohon diisi ya Bapak Ibu dan nomor handphonenya itu memang aktif yang diisikan karena memang kami nanti akan mengisi langsung dari
nomor handphone yang sudah diberikan di Google Form tersebut ya, Iya. pengisian pulsa. Jangan lupa itu ya, jangan yang berlangganan. Nah, lalu pulsanya, kalau namanya dia, lalu pulsanya untuk nomor istrinya boleh nggak Bu Rafrini? Boleh ya. Kalau 2 Boleh. nomor diisi semua Bu Rafrini? Jangan. Oh, hanya 1. Terus dikira 2 nomor. Nanti boleh tolong di-share juga by WA Pak Awaludin. Mungkin takut kalau di laptop ada yang kesulitan mengisi, bisa tadi saya sudah sampaikan di WA, nanti mungkin dari Pak Awal akan menyampaikan di WA ya Bapak Ibu, tapi tolong bisa diisi secepatnya. Terima kasih. Ya, oke. Bapak Ibu, jika sudah mengisi Google Form link absensi, boleh live meeting Zoom pagi hari ini, siang hari ini. Ya. Oke. Makasih Bu. Sama-sama Bapak. Sama-sama, Pak. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, ya. wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam. Sukses ini. Terima kasih Bapak Ibu, Irinri. Ya, sukses Pengmasnya. Terima Makasih Bu Hari. Thank you ya Bu Hari. Ini di Sama-sama. kampus. Aku masih di kampus ini tersandra. Tersanti dong Lisandra. Tersanti, Iya, Tersanti dong Lisandra. Tersandra. Ya, tapi sebentar lagi ini sudah akan lepas Selesai. nafas karena harus nge-gym jam 1. Oh ya Waduh, ampun. sehatnya. Kita kapan nge-gym? Nggak tahu, niat dulu deh. Mbak Sari, terima kasih ya Mbak Sari. Ya, Mbak Sari, Terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Terima Sari. kasih Pak Ihsan, Bendahara. Ya, makasih ini dari TK. Waduh, perhatian penuh ini dari TK yang berdua satu device. Itu nomor handphonenya nanti satu-satu langsung Oh, keluar. ada keluar. Yuk, makasih ya. Ya. Berkah Oke. semuanya. Assalamualaikum. Ya, Semuanya Waalaikumsalam. Mbak Fini, Mbak Indah. Terima kasih Bu Terima Sari. kasih ya Bapak. teman-teman ya. Alhamdulillah Titip ya. lancar. Walaupun Ya. sacet-sacet ya. Iya, nanti sertifikatnya aku kirim di grup. Iya, alhamdulillah. Ya, itu untuk laporan. Sip, thank you ya. Yo, Assalamualaikum. Izin Aku matikan Zoom meetingnya ya. Makasih Ya. semuanya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah ke Sarina. Hah? Ke Kenapa Sarina. enggak besok? Oke, baik. Oke, Oke, ya. live ya. Yo,